Langsung Jadi ini silakan. tentang autoimmune disease ya. Hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang autoimmune disease dan saya mencoba membuat target bahwa setelah selesai kita para peserta ini mampu menjelaskan secara ringkas penyakit autoimun. Jadi jangan ribet deh. Yang penting kita bisa menjelaskan secara awam. Orang tidak perlu terlalu pusing atau menjelaskan secara medis ya. Tapi nanti kalau ada kasus-kasus yang ingin ditanyakan, juga barangkali kita bahasnya bisa japri ya, karena kadang-kadang kan rahasia pasien itu. Ya kalau kita siarkan begini aja 300 orang dengar kan nggak enak. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa menjelaskan penanggulangan penyakit autoimun. Dan dari situ juga mungkin kita bisa lihat nih justifikasi penggunaan produk ya. Kenapa sih produk ini diusung ya untuk bisa juga menanggulangi berbagai penyakit termasuk diantaranya autoimun. Nah sebelum mulai saya mau sharing dulu. Jadi pekerjaan saya dosen. Jadi, saya di sini sebagai medical expert. Saya juga dosen di FKUI di Fakultas Kedokteran UI. Dan kenapa sih saya bergabung di sini? Karena pertama saya di AFC ini melihat bahwa produk yang dibuat oleh Jepang ini scientific ya. Memang dia berangkat dari tradisi-tradisi mereka dengan makanan sehat dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka juga membuat risetnya, sehingga ketika saya diperkenalkan dengan produk-produk SOP dan Utsukushi, saya melihat ini scientific juga, jadi bukan jual obat tanpa ada dasar, tetapi mereka melakukan suatu penelitian. Dan kebetulan juga saya juga pernah 2 bulan tinggal di Jepang di sana sebagai dosen tamu. Nah di sana itu saya bisa melihat ya bahwa orang Jepang itu anes ya, mereka nggak berusaha bohong-bohongin kita. Jadi itu juga yang mungkin diwanti-wanti oleh AFC dari Jepang bahwa ketika kita mempromosikan produk ini, kita juga jangan jual janji ya, tapi kita betul-betul melihat mana yang saintifik, ada mungkin bukti-buktinya, mungkin juga ada 1-2 testimoni, itu bisa membantu menjelaskan produk ini. Dan bukan berarti bahwa satu obat atau satu produk nutrisi bisa menyelesaikan semua masalah penyakit. Bukan ke situ arahnya kita bergabung di AFC ini. Lalu yang kedua, kenapa saya bergabung sebagai dokter? Karena memang juga kita lihat sini ya banyak dokter-dokter anti MLM, nggak suka dengan produk-produk komplementer seperti ini ya. Nah, kalau saya melihat bahwa ini adalah bagian dari holistic care. Saya di UI, saya mengajarkan kedokteran keluarga, dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada Mandala of Health di samping kanan ini. Di sini tubuh manusia ini terdiri atas body, spirit, and mind, ya. Dan body, spirit, and mind ini berinteraksi satu sama yang lain untuk membuat orang itu sehat ataupun sakit. Orang ini hidup di dalam keluarga dan di dalam komunitas, punya budaya, ya, dan mereka ini berinteraksi satu sama yang lain, variabel-variabel ini untuk membuat orang itu sehat ataupun sakit. Nah, jadi dari sini saya bisa melihat, mungkin juga kalau Bapak Ibu lihat film Dr. Strange ya, kalau masih ada yang pernah lihat, jadi tidak semua bisa dijawab oleh Western medicine, ya. Jadi kalau dilihat ada complementary alternative medicine, itu sebenarnya istilah pengobatan sebagai komplement atau sebagai pengganti dari Western medicine. Ya ini memang penamaan ini seolah-olah Western medicine lebih superior dari pengobatan yang lain. Padahal sih sebenarnya nggak juga ya. Western medicine ini kebetulan dukun-dukun zaman Hippocrates dulu aja yang menang ya, karena dia jadi penjajah dunia, sehingga ilmu Western medicine meluas ke seluruh dunia. Tapi sebelum Western medicine ini meluas, kira-kira abad 15 ya, meluas. Sebelumnya sudah ada Chinese medicine, Japanese medicine, ada juga herbal di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lain. Kalau nggak ada medicine pada era sebelum penjajahan Barat, nggak mungkin populasi itu survive. Ternyata populasi itu survive karena sejak zaman dulu kuman penyakit, ya masalah radiasi dan sebagainya pasti ada. Ya, tapi kenapa orang ada yang survive dikasih dengan obat-obatan tradisional? Ya, kita sebutnya tradisional karena saya belajar Western medicine. Ya, tapi
Sebenarnya Western medicine itu ya salah satu aja sih di antara semua medicine yang ada di dunia. Dan istilah complementary karena Western medicine ini dianggap dianggap yang paling luas, paling scientific lah dipakai. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam gambar ini, baik di Amerika Serikat maupun di Jepang, ya banyak sekali juga orang yang menggunakan complementary medicine, bahkan lebih banyak di Jepang daripada di USA. Ya, jadi sebenarnya ya artinya complementary medicine yang diajarkan di Indonesia, di Cina, di Jepang itu udah ratusan tahun umurnya dibandingkan Western medicine yang baru masuk berdasarkan bersama-sama penjajahan. Jadi tentu saja lebih berakar ya dalam budaya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang baru. Nah, masuk ke topik kita pada hari ini tentang autoimmune disease ya. Kalau kita urai penyakit autoimun ya, auto itu aja sendiri, imun itu adalah pertahanan tubuh. Jadi ini kalau dirangkai kira-kira suatu penyakit yang timbul karena sistem pertahanan tubuh kita. Ya. Tadi penjelasan awal tentang kenapa saya tertarik dengan dengan SOP ini, dengan AFC, akan berkaitan dengan pembahasan selanjutnya mengenai autoimmune disease. Ya, dan ini penting untuk Bapak Ibu kuasai ketika kita menjelaskan autoimmune disease ini dan peran dari produk kita. Kenapa? Karena banyak sekali upaya mengcounter ya produk ini dibikin dia macam-macam lah ya, banyak berita-berita yang disampaikan dan Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa ya nanti dalam penjelasan selanjutnya ya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana peran dari produk ini. Nah, saya akan mulai dengan sistem imun terlebih dahulu. Wah, ini maaf salah ketik ya, bukan sistem tapi sistem imun. Sistem imun kita ini ada dua macam kalau dibagi besar, yaitu satu yang bawaan orok ya, satu lagi yang didapat. Yang bawaan itu nama aslinya, nama Inggrisnya disebut innate immunity, kemudian yang didapat disebut adaptif jadi hasil adaptasi, atau disebut juga acquired yang didapat. Nah, innate immunity ini apa? Jadi satu imunitas ya yang tidak spesifik ya, daya tahan tubuh yang tidak spesifik. Dia merupakan satu sistem pertahanan ya yang dibawa sejak kita lahir untuk secara tidak spesifik melawan semua jenis penyebab penyakit ya, antigen disebutnya antigen. Nah, ini kebanyakan yang tidak spesifik bentuknya seperti barrier ya. Jadi kalau kita sekarang pakai masker itu barrier, kita pakai face shield itu barrier. Nah, barrier aslinya tubuh kita apa? Kulit misalnya. Kulitnya adalah barrier kita. Lalu kalau kita bernafas, kita makan, saluran nafas kita juga ada barrier di dalamnya. Saluran makanan kita juga ada barrier dalamnya. Itu adalah yang tidak spesifik. Nah, barrier ini bukan cuma fisik ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka masak ya, kita coba potong kulit sapi ya, kulit hewan lain itu keras sekali ya. Itu dia melawan barrier fisik, yaitu tajamnya pisau. Tapi ternyata nggak cuma itu, dia juga melawan barrier kimia misalnya. Dia juga melawan barrier biologis ya. Jadi kalau di sini nih kita masukin bakteri TBC tempel di kulit, ya nggak jadi apa-apa ya selama kulitnya juga masih bagus ya. Barrier kimia nih ya. Contohnya nih siapa ya, misalnya ada orang disiram air keras gitu ya. Ya setembus-tembusnya kulitnya angus. Biasanya setelah itu udah nggak. Ya jangan sampai, tapi itu contoh yang paling ekstrim ya. Jadi itu adalah innate immunity. Kulit kita sendiri juga merupakan satu organ immunity ya, organ imunitas yang paling besar. Yang paling besar, coba aja Anda kilo ya, kulit kita dikuliti terus kita timbang berapa kilogram, pasti besar ya, persentase besar. Lalu apa temannya? Temannya innate immunity adalah adaptive immunity. Adaptive immunity dari namanya, jadi didapat, imunitinya itu didapat ketika ada satu pajanan exposure dari spesifik kuman penyakit atau jamur atau virus ya. Jadi ketika kuman penyakit masuk, kemudian ada adaptive immunity ini, oke, dia ketemu, dia bentuklah antibodinya khusus ya.
Jadi lebih cocok dia disebut adaptif dan acquired karena sudah ada yang menginduksi, ya. Kemudian dia buat antibodinya match dengan si antigen tersebut, cocok buat antigen tersebut, ya. Paling sering sebenarnya kita sudah alami itu semua dalam bentuk vaksinasi. Jadi vaksinasi itu kalau kita diberi vaksin terhadap BCG, yaitu untuk anti tuberkulosis, maka antibodi yang dibentuk, ya itu khusus hanya buat kuman TBC. Dia tidak bisa melawan kuman yang lain. Dia tidak bisa melawan virus. Nah, disebut adaptif. Jadi hanya spesifik buat antigen tertentu, ya, atau kuman tersebut. Oke. Nah, itu sistem imun kita. Ketika kita berbicara mengenai adaptive immunity, tentang autoimmune disease, maka kita akan banyak bermain di adaptive immunity ini. Kita bukan bermain di innate immunity, tapi kita bermain di adaptive immunity. Nah, adaptive immunity ini ada sel-sel yang bertanggung jawab namanya sel limfosit. Ya, limfosit kita ada dua macam, yaitu limfosit T dan B. T itu T-nya dari kata thymus. Thymus ada di sini. Nggak kelihatan ya. Nah, thymus ada di dada kita. Kalau sudah besar, thymusnya mengecil. Artinya limfosit itu dimatangkan di thymus. Tugasnya apa? Tugasnya menyerang antigen. Antigen tadi bisa dari bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Lalu dia mengontrol sistem imun untuk bisa melawan bakteri tersebut. Dia panggil teman-temannya. Nah, dia pakai alat panggil namanya cytokines, sitokin ya. Mungkin kalau sekarang sering dengar dengan COVID-19 ya, kita dengar istilah-istilah sitokin itu banyak muncul di sana. Ya. Nah, si limfosit ini yang mengontrol respon imun adaptif tersebut. Siapa yang dikontrol? Yaitu limfosit B. Limfosit B ini adalah sel yang memproduksi antibodi. Jadi ketika ada exposure kepada limfosit T kemudian menyuruh limfosit B membentuk antibodi. Sehingga antibodi itu kemudian menyerang ke antigen tersebut. Nah, ini yang spesifik kita dapatkan dalam kondisi sehari-hari sekarang ini COVID-19. Virusnya namanya SARS-CoV-2. Lalu kita ketika melakukan rapid test, ya, kita sebenarnya mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2 tadi, virus tersebut ya. Antibodinya kalau sudah dibentuk, ya, kita bisa deteksi dari rapid test. Jadi antibodi terhadap SARS-CoV-2 yang dicek di rapid test hanya untuk mencari antibodi itu. Dia nggak bisa mencari antibodi malaria, tidak bisa mencari antibodi TBC, dan sebagainya. Khusus hanya untuk antibodi SARS-CoV-2. Itu rapid test buat SARS-CoV-2. Nah, siapa yang produksi? Limfosit B. Jadi ada limfosit T, ada limfosit B. Limfosit B pematangannya menuju dewasanya itu dilatih di organ usus. Usus kita ini juga sebenarnya adalah lingkungan luar tubuh, meskipun terletak di dalam tubuh. Kenapa dia disebut lingkungan luar tubuh? Karena dia memasukkan semua ya ke dalam tubuh kita, ya, tapi di dalam tabung yang namanya usus tersebut. Ya, nggak langsung masuk ke dalam darah misalnya, tidak langsung masuk ke dalam otot, tapi dia di dalam usus ya. Dia bentuknya juga kita sudah tahu bersama ada lumen, ada lubang di dalamnya, dan disitulah lingkungan luar tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita. Aneh ya. Nah, limfosit B ada di situ. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya, sel-sel pertahanan tubuh kita ada di mana nih banyaknya? Kebanyakan terdapat di barrier interaksi antara dunia dalam tubuh kita dengan dunia luar tubuh kita. Jadi pastinya ada di saluran nafas, di permukaannya, ada di kulit kita banyak, di saluran cerna kita banyak. Karena di situ adalah tempat ya interaksi antara lingkungan luar dan lingkungan dalam tubuh kita. Dan tujuannya apa? Mereka mau menahan supaya tidak terjadi infeksi masuk ke dalam tubuh kita. Atau penyakit, bukan hanya infeksi. Nah, di mana sih kita lihatnya? Kalau kita lihat di hasil laboratorium, ya kita melihat ada jumlah leukosit. Jadi jumlah leukositnya adalah jumlah tentaranya dalam satuan mikroliter darah. Ya. Kemudian tentara-tentaranya itu di breakdown lagi, namanya hitung jenis. Ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monocytes. Ya. Nah, kita bicara adaptive immunity ada di sini, lymphocytes.
Jadi kalau Bapak Ibu dapat hasil darah, lihat limfositnya. Limfositnya ada range normal 20-40% kira-kira, ya. Kalau di bawah 20% berarti limfosit kita menurun, ya, atau berlebih di atas 40%. Lalu kalau produksi antibodi tinggi, misalnya pada infeksi, kebanyakan laju endap darahnya jadi tinggi, LED-nya jadi tinggi. Tetapi bukan berarti LED tinggi satu-satunya adalah karena antibodi tinggi. Ini nanti kita udah belajar sedikit kalau kita lihat di pemeriksaan darah. Lalu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang spesifik khusus untuk antibodi, khusus untuk autoimmune disease. Dan ini nanti mungkin saya kasih lihat sekilas saja, ya. Nah, kembali ke tadi, autoimmune disease ya, atau penyakit yang disebabkan imunitas tubuh menyerang tubuh kita sendiri. Namanya juga sistem imun ya, sel limfosit tersebut. Itu semua tersebar di seluruh tubuh, terutama di barrier-barrier tadi ya, kulit, saluran nafas, saluran cerna, yang berhubungan dengan dunia luar. Nah, mereka itu bisa menyerang tubuh yang seharusnya tidak diserang, harusnya dia menyerang benda-benda asing, dia menganggap tubuh itu benda asing juga, sehingga harus diserang. Karena itu kejadiannya bisa di seluruh tubuh. Apapun bisa terjadi tergantung tempat menyerangnya, ya. Jadi keluhannya bisa macam-macam, keluhan fisik apapun bisa timbul, ya. Terus karena keluhan fisiknya bisa banyak, ya, orang bisa lelah, fatigue, ya. Sering juga lupa, gitu. Kemudian kadang-kadang karena lupanya itu untuk pekerjaan yang sederhana butuh waktu yang lebih lama, ya. Kemudian juga mungkin timbul peradangan sehingga kadang merasa demam, kedinginan, ya, atau nyeri-nyeri persendian dan sebagainya. Nggak spesifik. Jadi kalau ditanya infeksi virus, kayak gini juga keluhannya kira-kira. Itu infeksi virus, ya. Ada benda asing virus masuk dalam tubuh kita. Nah, ini seperti ini, ya. Benda asingnya bukan dari luar, tubuh kita sendiri dianggap benda asing, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat gambarnya diambil dari internet sini, ya. Nah, ini organ tubuh kita nih, thymus ya, yang di rongga dada. Kemudian di sini ada rongga-rongga atau bagian-bagian tubuh yang banyak pertahanan di bentengnya nih. Tonsil, amandel, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening banyaknya. Di sini leher juga ada, di ketiak ada yang bisa teraba, di selangkangan juga ada, ya. Kemudian organ-organ lain ini juga limpa, ya, di sedikit di dalam lambung sini, di bawah lambung. Lalu ada di sini adalah sumsum tulang. Sumsum tulang ini gunanya apa? Gunanya untuk memproduksi sel-sel tadi yang disebut leukosit dan teman-temannya atau timnya ya. Leukosit itu nama besarnya, kayak TNI, nanti ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah, ini ada neutrofil, ada basofil, dan sebagainya. Oke. Nah, itu dibentuk oleh sumsum tulang, bone marrow. Kemudian autoimmune disease itu kenapa bisa terjadi? Ada faktor dalamnya, mungkin ada faktor bawaan, ya, jadi ada genetik atau familial, ya, yang mempengaruhi produksi dari sel-sel putih ini. Berinteraksi dengan gaya hidup kita, ya, hormonal dalam tubuh kita, lalu dengan lingkungan kita. Jadi kalau kita lihat, aduh kok sekarang penyakit aneh-aneh, ya, macam-macam ya. Ya nggak salah, karena kenapa? Ini merupakan hasil interaksi tubuh dengan lingkungan. Jadi ini bukan penyakit yang, artinya lingkungan kita ini berubah terus ya. Yang dulunya mungkin nggak ada, jadi ada. Ya. Lingkungan kita ini kan kalau kita lihat climate change, kemudian produksi dari polutan makin banyak, sehingga yang tadinya tidak ada, jadi ada. Ya. Dan yang ada ini kemudian menyebabkan malfunction pada kasus autoimun. Sehingga kemudian autoimun ini menyerang tubuh kita sendiri dan bisa terjadi di berbagai organ tubuh. Bisa di sistem endokrin, ini sistem hormonal kita, contohnya yang menyerang di pankreas, sistem hormonal kita. Ada di adrenalin, ya. Pokoknya itu sistem hormonal. Bisa menyerang di saluran cerna, jantung, kulit, tulang, sendi, semua, ya, bisa mengalami autoimun. Lalu dunia kedokteran sendiri mengenal ada 15 diagnosis penyakit, ya, dan ada 80 kondisi yang berhubungan dengan autoimun.
Ya, alergi misalnya itu juga sebenarnya imunitas tubuh kita juga yang bermain. Ya. Ada reaksi sensitivitas ya, untuk autoimun. Kalau penyakit-penyakit mungkin yang terkenal itu lupus ya, SLE. Ya, ada rheumatoid arthritis. Kemudian orang menyingkatnya bilang rematik ya. Rheumatoid arthritis. Ada multiple sclerosis, ini mungkin yang sering-sering kita dengar. Ya, tapi ada banyak sekali penyakit autoimun. Sekali lagi, semua dasarnya sama, yaitu antibodi dibentuk oleh sistem imun kita melawan tubuh kita yang seharusnya tidak terjadi. Dulu cuma sedikit, sekarang jadi banyak. Kenapa? Karena perubahan lingkungan. Karena banyak hal-hal yang baru, polutan baru, benda kimia baru, radiasi yang baru. Itu semua membuat kerusakan dari sistem imun kita. Dan kemudian dia menyerang diri kita sendiri. Nah, bagaimana sih sekarang si dokter ini menanyakan? Ya, jadi kalau mungkin Anda dari Bapak Ibu, keluhannya nggak spesifik, kayak cepat lelah, capek, ada nyeri di sini, sakit di perut, atau sakit di tempat lain. Ya. Sakit timbul, sakit nggak timbul, kadang-kadang hilang, nggak jelas, nggak ada polanya. Itu salah satu ya, kita berpikir demikian. Ada juga mungkin yang spesifik timbulnya di kulit, misalnya kulitnya jadi merah, bersisik, ya, kering, dan sebagainya. Atau mungkin juga jadi sensitif terhadap sinar matahari. Yang tadinya nggak sensitif, sekarang sensitif. Mungkin itu juga salah satu ya tanda-tanda bahwa ini adalah autoimun. Ya, atau timbul rash ya, di merah-merah di muka dan sebagainya, itu contohnya. Atau nyeri-nyeri di sendi. Jadi di dalam kita menggali riwayat, mungkin juga si pasien nggak bisa melihat polanya, dokter juga nggak melihat sesuatu gambaran yang spesifik. Lain kalau kita bilang ISPA, gitu ya. ISPA jelas nih, saluran nafas aja. Saluran nafas kalau terserang ya nggak mungkin diare bentuknya. Ada itu saluran cerna. Ya. Nah ini bisa macam-macam. Lalu ketika diperiksa, bisa saja mungkin kalau kelainannya kulit, kelihatan ya kulitnya jadi kering, bersisik, merah, ya. Atau kalau nyeri sendi, sendi-sendinya juga mungkin kelihatan bengkak dan sebagainya, ya. Nah, ada laboratoriumnya. Jadi laboratoriumnya ini banyak nih, ya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri, mungkin yang sudah pengalaman juga dengan penyakit autoimun, bisa tahu bahwa penyakitnya ya, banyak ya. Ini bisa itu, tesnya macam-macam, ya. Mungkin saya nggak perlu jelaskan satu persatu, karena memang ketika kita menjelaskan nanti Bapak Ibu akan terjebak. Kalau Bapak Ibu dokter atau mungkin berkecimpung di dunia kesehatan dan mau mendalami, kita bisa ngomong japri ya, atau bikin sesi yang lebih dalam. Tapi ketika dalam sesi seperti ini yang semua orang berbeda latar belakang, tentu seperti tadi saya bilang goalnya apa nih? Kita tahu prinsipnya. Prinsipnya apa? Daya tahan tubuh menyerang tubuh kita sendiri. Daya tahan tubuh yang mana? Daya tahan tubuh yang sifatnya adaptif. Adaptif maksudnya apa? Ada bibit penyakit, ya, ada agent penyakit. Si sel B, limfosit ini membentuk satu antibodi khusus buat bibit penyakit tersebut, khusus buat agent tersebut, khusus buat antigen tersebut. Nah, antigen tersebut, maaf ya ada suara anjing. Antigen tersebut itu ya bukan benda asing kali ini dalam penyakit autoimun, tetapi tubuh kita sendiri. Ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan serangan-serangan di seluruh organ tubuh, tergantung sistem imun kita itu melihat organ tubuh mana yang dianggap benda asing. Oke, prinsipnya di situ. Lalu apa yang akan dilakukan dokter? Ya, dokter akan memberikan pengobatan. Memang karena pengobatannya juga nggak ada yang spesifik ya. Umumnya berupaya menekan saja sih, menekan bagaimana supaya sistem imun itu tidak memproduksi antibodi yang menyerang tubuh sendiri. Itu ya. Jadi pengobatannya seperti itu. Dan memang tergantung penyakitnya, lokasinya di mana. Mungkin ada pengobatan-pengobatan yang spesifik. Tapi secara umum sebenarnya mengurangi peradangan. Dengan mengurangi ya kemerahan yang timbul, barangkali mengurangi nyeri, mengurangi bengkak, ya itu semua adalah pengobatan yang diberikan. Nah kembali ke sini ya, dan juga nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa ternyata bukan satu-satunya.
Jadi ada diet, ada aktivitas fisik. Kalau Bapak Ibu masuk ke komunitas autoimun, di situ ada istilah LDHS, yaitu 5 dasar hidup sehat. Jadi bukan obat, nggak satu-satunya obat. Ya, yang pertama saja ini gaya hidup bebas sehat. Gaya hidup sehat ini dia kasih contoh makanan yang bebas 5P. 5P ini penyedap, pengawet, pengental, pemanis, pewarna. Itu semua adalah bahan-bahan kemikal yang mungkin dulu nggak ada, atau kalaupun dulu ada sifatnya natural dari alam langsung. Tapi sekarang banyak bahan kimia, ya. Memang serba salah nih. Bapak Ibu misalnya mau mengurangi risiko diabetes, makan pemanis. Tapi pemanis sekarang dikatakan sebagai salah satu yang harus dihindari dalam penyakit autoimun. Itu contoh saja ya, contoh. Nah, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Artinya apa? Ya mungkin kita akan tidak bisa 100% menghindar, tapi kita bisa melakukan apa? Balancing. Ya. Nah, kemudian yang lain apa? Aktivitas hidup sehatnya. Mandi adalah hidup yang aktif, ya, aktif secara mandiri. Lalu dikatakan di sini contohnya melakukan latihan fisik, ya, olahraga atau latihan fisik selama 30 menit sehari. Nah, latihan fisik ini apa sih gunanya? Memang secara tidak langsung itu memperkuat otot, ya. Mungkin kita tidak terlalu jelaskan tadi di awal, tapi kita punya sistem imun, punya sel-sel tadi, ya, yang ada di dalam pemeriksaan darah, leukosit tadi. Nah, mereka menyebar dari seluruh tubuh kita untuk mempertahankan tubuh kita supaya tidak sakit. Mereka menyebar dengan cara apa? Satu, dengan cara peredaran darah. Yang kedua, dengan pembuluh darah limf. Ya, limf itu cairan getah bening. Ya, namanya juga getah bening, jadi dia bening nggak kelihatan. Ya, dan dia menyebar oleh apa? Oleh aktivitas otot. Dengan aktivitas otot, ya, membantu memompa sehingga cairan itu bisa terputar, tersirkulasi dalam tubuh. Disitulah limfosit kemudian dan juga teman-teman sel leukosit lainnya menyebar seluruh tubuh kita. Karena itu penting, ya, olahraga secara tidak langsung, aktivitas fisik ini akan membantu kita meningkatkan imunitas. Apalagi yang lain, aktivitas fisik ini juga meningkatkan masuknya oksigen ke jaringan, ya. Dengan oksigen masuk ke jaringan, termasuk sel-sel imun tubuh kita bisa bekerja lebih efektif karena mereka memang membutuhkan oksigen dalam kerjanya. Oke. Yang berikut dalam 5 dasar hidup sehat, kalau kembali Bapak Ibu lihat ke webnya autoimun autoimun community ini, ya, adalah pengendalian stres. Stres ini juga, ya, kalau dalam Senin kemarin sudah disinggung bahwa hormon kebahagiaan itu namanya endorfin ternyata meningkatkan kemampuan untuk kita menyelesaikan masalah kesehatan. Atau dengan kata lain, kalau kita stres, masalah kesehatan kita akan makin berat, ya. Bagaimana caranya? Bisa ibadah, ya, yoga, ya, bisa melakukan meditasi, dan yang penting juga komunikasi yang positif, ya. Karena itu penting sekali Bapak Ibu berhenti dari hoax, keluar barangkali dari media antisosial. Ya. Saya bikin plesetan di sini, ya, karena kita selama ini bilang ini medsos, media sosial. Tapi kenyataannya isinya apa? Media antisosial, jelek-jelekin orang, jelek-jelekin tokoh, jelek-jelekin siapapun, ya, atau jelekin produk. Itu namanya media antisosial, ya, bukan media sosial lagi, ya. Keluar dari situ, karena itu merupakan stresor. Ya. Ternyata psikis kita, tadi Bapak Ibu lihat gambar Mandala of Health, itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ya. Lalu kita terus belajar, jadi cari informasi obat, ya. Kemudian hidup yang positif, ya. Hidup yang positif, bekerja secara cerdas, ya. Nanti kita lihat kaitannya dengan produk kita ini, ya. Lalu senyum setiap saat, itu menunjukkan bahwa kita ini mempunyai daya resilience, ya, daya tahan yang baik, ya, secara psikologis juga. Tersenyum setiap saat ini tersenyum yang tulus, ya, bukan kalau Bapak Ibu lihat di jalan ada orang senyum-senyum sendiri, ya, ngobrol sendiri. Nah, bukan senyum yang kayak gitu dong. Kalau itu udah kelebihan, ya. Tapi ini yang dimaksud adalah
tersenyum setiap saat, tersenyum yang tulus. Ya, bahwa Bapak Ibu mencerminkan hatinya juga lagi happy. Karena happy itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu bisa melawan penyakit. Nah, ini salah satu yang saya mau kutip dari komunitas komunitas autoimun tadi, yaitu gaya hidup. Di dalam gaya hidup ini yang di highlights adalah mengenai makan. Jadi kalau kita lihat makan kita seperti ini, ya, ini piring makan kita ini yang bunda kita bagi dua, lalu setelah bagi dua, 2/3-nya itu adalah karbohidrat, ya. Karbohidrat. Jadi kita ini disetting tubuh kita makan dalam bentuk karbohidrat, bukan dalam bentuk gula. Ya, bedanya apa? Gula itu molekul kecil, karbohidrat molekul besar. Ya, yang di dalam tubuh kita nanti dia pecah-pecah menjadi gula juga. Tapi kita diajar untuk makan yang karbohidrat. Mungkin yang penting dengan konteks autoimun kita, Bapak Ibu bisa lihat bahwa setengah dari piring ini isinya adalah sayuran dan buah-buahan. Mereka ini mengandung apa? Antioksidan, ya, antiinflamasi, ya. Lalu kalau lihat sayuran itu sebenarnya kalorinya sangat rendah, ya. Kemudian ada sih kalori yang tinggi sayurannya, daun singkong, sayur nangka itu semua termasuk yang tinggi, ya. Tapi sebagian besar sayur tidak ada kalorinya. Lalu rendah antigen tadi yang 5P tadi itu rendah. Artinya apa? Kalau lihat di gambar ini makan makanan yang alami. Dengan makan makanan yang alami, kita rendah antigen. Oke. Nah sekarang kita lihat ke produk kita, ya. SOP itu punya paten nomor 1, cell regeneration effect, ya. Jadi sel-sel yang tidur diaktifkan kembali. Termasuk sel yang mudah diaktifkan adalah yang ada di bone marrow, di sumsum tulang, untuk menghasilkan apa? Menghasilkan sel-sel pertahanan tubuh. Itu dia bone marrow, ya. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah, ya, sehingga oksigenasi berjalan lancar. Bahkan ke seluruh tubuh kita, bahkan oksigen juga yang dibutuhkan oleh sel-sel imun kita juga didapatkan dengan lancar, sehingga sel-sel imun kita bisa efektif. Ya. Lalu yang ketiga, meregenerasi kulit. Ya. Kulit tadi kita sudah belajar bahwa itu organ imunitas yang paling besar dalam tubuh kita. Dan dia adalah barrier yang terluar untuk menahan semua. Menahan fisik, kimia, biologis. Ya. Kalau itu bolong, tembus, di dalamnya pasti terpengaruh. Ya. Nah itu adalah kerja dari produk SOP kita. Ya. Nah kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu bisa lihat ini produk SOP. Ya. Cari di sini ingredients-nya. Ya. Tidak ada gula, adanya pemanis. Ya, beda ya, pemanis membuat manis, tapi dia bukan gula. Sehingga kalau lihat ke bannernya, flyersnya autoimun tadi, termasuk rendah kalori dong, ya, karena nggak ada gulanya. Ya, Anda lihat juga produk usus-usus rendah gula, ya. Di dalamnya nih ingredients, jadi kalau dia ikut betul dengan BPOM, semua apa yang dikandung di dalam produk harus tertulis. Dan kita tidak melihat 5P di dalamnya. Di sini juga nggak ada. Ya. Lalu tinggi zat antiinflamasi, anti radang. Ya. Anti radang itu apa? Yaitu antioksidan. Antioksidan menyebabkan bisa menangkal zat stres oksidatif. Ya. Stres oksidatif tersebut atau oksidatif reaktif itu dia yang membuat radang, merusak jaringan dan sebagainya. Nah, dengan adanya antioksidan itu mengurangi peristiwa perusakan jaringan, berarti mengurangi peristiwa radang. Bahkan secara khusus ya, si Utsukushi ini juga punya klaim produk yang menolong atau meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui natural killer cell. Nah, jadi saya mau ringkas, sudah cukup panjang 30 menit ya. Saya berbicara. Autoimun disease ya atau penyakit autoimun prinsipnya adalah tubuh kita membentuk antibodi melawan tubuh kita sendiri. Seharusnya antibodi itu dibentuk untuk melawan penyebab penyakit. Ya,
Penyebab penyakit itu apa? Bisa virus, bakteri, ya, jamur dan sebagainya, bahkan sel-sel kanker, ya. Itu udah dianggap penyakit, ya, dianggap makhluk luar. Itu satu. Jadi antibodi dibentuk melalui tubuh kita. Antibodi itu dibentuk oleh siapa? Nah, itu dibentuk oleh sistem imun yang namanya adaptif tadi, oleh limfosit B. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan ketika kita berbicara utsukusi. Utsukusi itu natural, mengaktifkan natural killer cell. Natural killer cell itu bukan produsen antibodi. Nama juga natural killer cell. Dia sel pembunuh, ya. Semua dibunuh, termasuk sel kanker juga dibunuh, ya. Kerjanya dia bukan membentuk antibodi. Ya. Antibodi kerjanya dibentuk oleh sel B tadi, limfosit B, ya. Itu penting, ya, untuk Bapak Ibu juga mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai produk kita. Lalu kalau kita bicara mengenai ini karena ini makanan, ya, nutrisi, produk kita adalah nutrisi, maka bermainnya di sini seperti slide yang di sebelah kiri, yaitu rendah kalori, ya, rendah zat antigen, rendah zat antiinflamasi, ya. Nah, mungkin sekilas saya kembali lagi ke slide yang sudah lewat. Nah, ini dia 5 dasar hidup sehat, ya. Gaya hidup sehat tadi kembali ke makanan, tadi kita sudah sampai pada kesimpulan tersebut. Aktivitas fisik, ya, kemudian pengendalian stres, ya, terus belajar dan hidup positif. Hidup positif di dalam komunitas AFC ini sudah jelas dong, ya, karena di sini dibilang bekerja cerdas. Kalau kita bekerja gotong royong seperti sekarang ini, itu merupakan bagian dari kerja cerdas. Karena dengan kita membentuk sistem, kita bekerja bergotong royong, kita menghasilkan suatu pendapatan, tapi kita nggak capek sendiri, ya. Kita bergotong royong dan semua happy, sehingga semua bisa tersenyum setiap saat dan semua bisa tetap sehat. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Saya pikir dengan kita bertanya jawab, ya, kita akan lebih detail. Saya mungkin juga sampaikan, saya tidak akan berbicara terlalu medis karena kita punya latar belakang banyak, ya. Kalau mau bertanya sesuatu yang sifatnya medis, saya pikir mungkin lebih baik japri atau ada kasus atau penyakit dan sebagainya. Kenapa? Yang dengar 500 orang nih sekarang, dengan latar belakang berbeda-beda. Nanti nangkepnya cuma sepotong yang ini, sepotong yang ini, ya, nggak melihat secara konteks keseluruhan. Nanti kemudian sepotong yang kecil ini seolah-olah menjadi suatu kebenaran buat semuanya. Sekali lagi, mungkin kita jangan terlalu terjebak kepada medis, kembali kepada hal yang lain, yang awal tadi yang saya targetkan. Bapak Ibu bisa menjelaskan secara prinsip penyakit autoimun, lalu bagaimana menanggulanginya. Menanggulanginya tadi ada satu pengobatan, tapi yang penting adalah 5 dasar hidup sehat tadi. Dan 5 dasar hidup sehat tersebut diantaranya nutrisi. Lalu nutrisi, ya, SOP maupun usukusi kita masuk dalam kriteria nutrisi yang disampaikan, yang saya kutip dari komunitas autoimun. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Angga? Halo. Ya, Dok. Monggo, silakan. Ya, sebentar. Oke, saya jadiin spotlight dulu. Oke. Nah, ini udah banyak banget nih, Dok, pertanyaannya. Bentar. Ada yang raise hand tadi. Nah, oke. Mulai aja ya, Dok, pertanyaannya, Dok. Oke. Sip, sebentar. Ini konsumsi. Dok, mau nanya kalau psoriasis yang itu ya, yang pembekakan hati ya, Dok, ya, pengerasan ya. Oke. Apakah bisa sembuh dengan SOP, Dok, selain usukusi? Kalau misalkan bisa pun minum berapa kali dalam 1 hari dan berapa lama, Dok? Oke. Jadi kalau
istilah sembuh nih ya, istilah sembuh kan ini bukan obat satu ya, ini nutrisi ya. Kemudian supaya kita nggak terjebak. Kedua, testimoni ada ya bahwa orang-orang yang psoriasis juga mengalami perbaikan. Terus yang ketiga, berapa lama dan berapa banyak sebenarnya itu nggak bisa dibilang ada dosis ya. Saya sebenarnya waktu Senin kemarin menghindari kata-kata dosis ya. Jadi ya kita minum aja 2 kali 1 sesuai anjuran. Kalau kita mau tingkatkan karena karena efeknya bagus, silahkan ditingkatkan. Ya, biasanya kita menghitung kebutuhan berdasarkan berat badan. Ya, seperti itu. Makin besar berat badannya ya tentu mungkin makin banyak kebutuhannya. Tapi juga kebutuhan itu juga mungkin kalau kita dalam psoriasis ya bisa banyak ya luasnya lesi. Kalau banyak ya mungkin kita perlu banyak juga ya, sehingga kita nggak bisa bilang bahwa hanya segini, bisa kasus per kasus bisa beda-beda. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup menjawab nggak itu ya kira-kira. Oh ya, apa yang dia pakai ya? Apakah SOP atau Usukushi? Nah, kembali ke tadi, kalau slide terakhir, sebenarnya dua-duanya masuk dalam kriteria untuk obat-obat untuk nutrisi autoimun. Kenapa? Karena rendah kalori, kemudian tidak ada antigen, kemudian apalagi satu lagi, jadi dipikun. Tidak ada antigen, satu lagi tidak ada antiinflamasi, mengandung antiinflamasi. Ya, dua-duanya masuk kriteria itu. Ya, kemudian kadang itu banyak yang menyerang ya, karena katanya Usukushi meningkatkan imunitas, sehingga orang bilang, waduh ini kalau autoimun gimana? Ya, yang saya pelajari Usukushi itu melalui natural killer cell, ya, dan kita sudah pelajari tadi, saya sudah sampaikan, NK cell itu bukan yang tugasnya memproduksi antibodi. Antibodi itu tugasnya limfosit B. Memang mereka kerjasama, ya, tapi bukan tugasnya NK cell. Nah, kembali sebagai nutrisi sehat, dia sebenarnya memenuhi kriteria, ya. Tapi juga kita mesti juga membuka wawasan juga bahwa mungkin juga ada orang-orang yang beda reaksinya, ya. Ada orang yang minum vitamin C oke, tapi ada orang yang minum vitamin C jadi mencret. Ya kan kita nggak bisa salahin vitamin C-nya, ya kan. Ada orang sakit kepala minum paracetamol sembuh, yang lain pada sakit kepala minum paracetamol tetap sakit, ya. Bukan paracetamol yang salah, tapi memang respon dari masing-masing tubuh bisa berbeda. Ya, kembali lagi kalau lihat produk, dua-duanya masuk dalam kriteria makanan sehat. Ya, kenapa makanan sehat itu natural product. Tapi juga mungkin ada reaksi orang yang berbeda. Nah, itu yang mungkin kita bisa jembatani. Jadi kalau ditanya sama saya, nomor satu jawaban saya SOP dulu. Ya, dalam slide saya juga saya sengaja cuma taruh SOP. Saya nggak taruh usuh. Takut orang salah baca nih. Ya, salah baca, masukin di slide, masukin di Instagram, di Facebook, jadi berabe, ya. Nah, mendingan SOP udah lebih jelas dalam konteks gini. Dia meregenerasi sel. Bone marrow kita memproduksi sel-sel darah putih. Ya, itu cocok, ya. Nggak apa-apa, emang itu untuk melawan penyakit, ya. Kemudian SOP melancarkan peredaran darah. Oksigenasi masuk ke seluruh jaringan, ya, semacam itu dulu ya. Saya nggak mau kita terjebak dengan Usukushi karena sempat jadi rame ini, ya, tapi padahal sih kalau menurut kriteria makanan sehatnya sih masuk ya. Oke. Sangat menjawab dok harusnya itu. Iya. Oke, ini lanjutnya ini dok, anak teman saya sepertinya autoimun, mungkin karena badannya gatal-gatal sampai luka basah dok. Umurnya baru 12 tahun, kemungkinan anak ini masalahnya dari dalam, bukan dari kulit, walaupun akibatnya adalah gatal-gatal dan lain-lain. Karena waktu dia usia 5 atau 6,
Problemnya emang udah ada, dok. Jadi tiba-tiba sembuh sendiri setelah 1 atau 2 tahun, terus sekarang muncul lagi. Nah, kira-kira minum SOP atau UTSU atau keduanya, dan sebaiknya berapa banyak? Soalnya dia udah mulai cobain sih kayaknya SOP dan UTSU, cuman mau nanya berapanya. Oke. Eh, Diagnosisnya saya nggak bisa bilang ya, itu tergantung dari dokter yang memeriksa, kan saya juga nggak memeriksa. Sekali lagi, kalau gambarannya adalah kulit, kemudian digaruk, basah, jadi luka gitu ya, tentu dengan SOP bisa. SOP kan tadi ada klaim efek nomor 3-nya, itu meregenerasi kulit ya. Kulit kita diperbagus oleh SOP. Nggak masalah, ya boleh. Anda boleh makan SOP itu. Demikian juga kalau mau pakai usukusi, ya secara ininya sih nggak masalah. Kalau kulit terbuka, risiko untuk infeksi. Nah, usukusi meningkatkan antibodi, Saleh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Maaf nih ya. Sorry, delete. Meningkatkan daya tahan tubuh melalui NK cell. Ya, aduh ini salah omong terus. Ya, itu usukusi. Ya, NK cell adalah pertahanan tubuh yang tidak spesifik. Semua yang dilawan, ya, semua dimakan sama dia. Oke, boleh dua-duanya dipakai. Oke, next ya dok. Ya. Autoimun itu apa bisa mengakibatkan kelopak mata itu agak susah ngebuka dok? Mata nyaman kalau terpejam sebentar, tapi kalau kena sinar matahari, kekuatan mata untuk ngebuka itu berkurang katanya. Ya, paling pada prinsip tadi ya, prinsipnya itu adalah antibodi menyerang tubuh kita sendiri, ya. Mana yang diserang, ya itu kemudian gejalanya timbul seperti itu. Ya, saya nggak bisa detail bilang bahwa kelopak mata adalah salah satu gejalanya. Ya saya nggak tahu juga. Tadi memang saya juga sebutkan bahwa orang bisa sensitif terhadap sinar matahari, tapi itu bicaranya kulit sih, bukan mata ya. Apakah jadi sensitif terhadap mata? Ya mungkin nanti kita perlu japri-japrian lagi atau saya cari informasi lebih lanjut. Kalau diserangnya saraf juga bisa terpengaruh. Ya. Kalau saraf yang mengangkat bola mata, kelopak mata ya bisa terpengaruh juga. Ya. Tapi memang nggak ada yang spesifik ya. Sekali lagi bisa seluruh tubuh tergantung bagian tubuh kita yang diserang. Oke, nextnya ini, saya umur 23 tahun, baru merasakan gatal-gatal dan bahkan sering bengkak di bibir dan mata. Kalau cuaca dingin, makan udang atau ikan tongkol, langsung muncul gatalnya. Bisa juga asam lambung saya naik, gatalnya pun muncul. Apa ini golongan autoimun, dok? Saya udah konsumsi SOP 6 bulan dan usukusi baru jalan 2 bulan, tapi masih kayak begitu. Apa gimana tuh, dok, lebih baiknya? Kalau alergi ya emang berkaitan dengan daya tahan tubuh, imunitas tubuh ya, kan udah jelas alergi ya. Jadi alergi itu sebenarnya reaksi tubuh terhadap antigen yang dari luar tadi. Ya, disebut bukan autoimun, alergi, karena jelas ada benda dari luar yang masuk. Kalau autoimun bukan benda dari luar, tapi tubuhnya sendiri ya yang dilawan gitu. Tadi pertanyaan berikutnya apa di situ? Pertanyaan berikutnya, dia udah konsumsi SOP 6 bulan sama usukusi baru jalan 2. Dia bilang masih muncul gatal yang lebih baik konsumsi lagi atau maksudnya konsumsi yang mana atau gimana? Ya mesti dievaluasi dulu nih gatalnya kenapa ya. Gini kan kalau emang reaksinya alergi itu obatnya adalah menghindari, jangan dimakan terus. Jadi kalau memang ikannya enak tapi kalau tidak alergi ya jangan dimakan terus ya. Jangan kita beranggapan bahwa dengan kita mengonsumsi SOP atau usukusi akhirnya alerginya hilang. Enggak sih, itu beda jalur ya. Sama, kadang-kadang juga soalnya saya sering dapat dok kalau di kantor, kayak misalkan bilang, iya saya diabetes, terus saya udah minum konsumsi SOP tapi nggak turun, dia bilang. Nah terus saya tanya, Bapak udah jaga makan atau enggak, atau ada cek dokter? Nggak ada ya, saya makan normal aja. Ya sama aja. Iya, ya. Betul. Harus Tadi juga di slide saya kan juga pengobatan autoimun nggak bilang obat doang, tetap ada dietnya, ada aktivitas fisik, itu semua kayak gitu, semua penyakit. Oke. Nah ini nextnya lagi dok, ini anak saya hypertiroid,
sebaiknya konsumsi SOP atau Otsukushi. Hypertiroid itu masuk autoimun juga ya dok ya? Hypertiroid tergantung penyebabnya sih sebenarnya hypertiroidnya apa. Tapi autoimun kalau goiter ya itu. Oke, sebaiknya minum apa gitu ya? Pertanyaannya. Tadi pertanyaan sebaiknya minum apa gitu ya? Sebaiknya minum yang mana dok? Banyak sih ini pertanyaan gini, yang serupa-serupa hypertiroid. Ya, kalau menurut saya sih gini, ya, apa namanya? Kalau kita kembalikan lagi ya sekarang ke reaksinya apa sih sebenarnya hypertiroid yang terjadi ya? Karena bisa macam-macam penyebab. Nah, kalau kembali ke konteks autoimun ya, produk kita ini oke, ya. Mau itu Otsukushi maupun itu apa namanya SOP ya, kriteria makanan sehatnya sih oke, terpenuhi sebenarnya ya. Lalu yang lebih saya highlight di sini memang peran dari si SOP ini ya, dalam hal apa? Dalam hal dia meregenerasi sel, ya, dalam hal dia meningkatkan perbaikan tubuh ya. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan makan apa, ya sekarang kalau dalam konteks bicara ini makan SOP aja dulu ya. Tapi kalau mau coba Otsukushi sebenarnya juga bukan sesuatu yang masalah ya. Tapi dengan catatan tentu saja tiap-tiap orang punya reaksi individual yang kadang-kadang mungkin bukan yang kita inginkan. Oke. Nextnya, nah ini saya nggak tahu nih kalau untuk Hashimoto dok, dosis yang dianjurkan, maksudnya untuk minum SOP dan Otsukushi itu berapa? Mendingan kita itu japri aja kali ya Hashimoto itu. Ya, nanti ngobrol-ngobrol. Karena kita juga ini sekali lagi ya, ini makanan sehat, kita nggak bicara dosis. Ya, anjurannya adalah 2x1. Dan kemudian kita merasa bahwa itu nggak cukup, silakan ya. Kenapa bisa kita merasa nggak cukup? Kita boleh menambahkan sekali lagi berkaitan dengan berat. Ya, biasanya kalau obat selalu ditanya berat badan. Ya, dan kemudian masalahnya, luasnya masalah atau besarnya masalah. Ya. Kalau tadi saya kasih contoh psoriasis, makin luas kulit yang terkena ya lebih baik makin banyak makannya. Gitu. Nah Hashimoto ini juga mungkin kita mendingan japri-japri aja dulu ya apa yang terjadi ya, sehingga kita bisa ini memberikan jawaban yang lebih spesifik. Tadi saya ada awal khawatir nih kalau kita ngomongin medis ya terlalu apa namanya, nanti kan latar belakang kita beda-beda semua ya, jangan sampai nanti menangkapnya nggak total gitu ya. Oke. Oke, nextnya ada dok, kalau konsumsi SOP dan UTSU yang dibarengi sama konsumsi obat diet, apa mengurangi efektivitas SOP dan UTSU? Juga efektivitas obat dietnya? Obat diet itu maksudnya apa nih? Nggak ada ya? Nah. Sorry, bukan yang nanya. Apa SOP dan Otsukushi mengganggu aktivitas obat diet? Fat burn gitu kali ya dok ya? Apa? Fat burner ya, mungkin. Sorry apa? Fat burner. Kayak yang setipe-setipe itulah, yang untuk biar kurus apa gitu-gitu loh dok. Oh. Ya, harusnya orang kalau obat-obat chemical gitu bukannya autoimun nggak boleh ya? Nanti mau menginduksi mendingan nggak usah aja, cari produk-produk alami. Kalau mau diet juga dihitung aja butuh kalori berapa. Jangan terlalu banyak makan-makan yang ini. Makan-makan yang ini ya, terlalu chemical. Nah ini ada yang belok dari autoimun tapi kayaknya sering nanya nih kayak begini. Untuk ambeien gimana dok? Bagusnya SOP atau SOP UTSU atau gimana dok? Gantung derajat ya. Kalau derajatnya udah tinggi, besar, sebenarnya pengobatannya operasi ya. Itu juga saya harapkan juga member semuanya ada obat apa penyakit-penyakit yang memang mesti operasi lah gitu ya. Jangan semuanya dianggap bisa selesai gitu. Karena apa? Kalau saya kasih contoh tumor misalnya kanker gitu ya. Kanker udah sebesar 2 kg gitu. Terus kita suruh natural killer cell kita makan untuk kanker. Lama baru kecil kankernya ya. Jadi angkat aja pakai operasi biar cepat. Itu contohnya ya.
Jadi kalau tadi ambeien tergantung derajatnya. Dan kemungkinan sih ambeien penyebabnya pengobatannya memang operasi ya. Boleh makan SOP itu untuk apa? Misalnya untuk pasca operasi pasti kan banyak jaringan rusak yang perlu recovery. Nah itu akan bermanfaat di situ. Oke. Oke, nextnya ini. Kalau untuk orang yang sel darah putihnya berlebih, dok, dianjurkan untuk minum usukusi tetap atau gimana, dok? Oke. Kasusnya apa nih? Lebih ini ya, maksudnya kayak leukemia gitu ya kali ya? Penyakit kanker darah bukan? Nggak tahu deh. Bukan yang nanya. Salah, ini cuma baca pertanyaan. Oke. Kebanyakan sih ya, kebanyakan kalau yang namanya sel darah putih berlebih, kalau lebihnya masih oke-oke aja, biasanya infeksi nih. Lebih tapi oke-oke aja ya. Jadi kalau misalnya batasnya leukosit itu kan 5.000 sampai 10.000. 11.000, 12.000, 15.000 itu masih mungkin karena infeksi, dan biasanya naik dia. Tapi kadang-kadang juga kalau kanker darah, itu juga bisa tinggi. Nah kembali ke pertanyaan tadi, usukusi mau dikasih apa enggak? Kalau saya sih saya kasih, ya. Kenapa saya kasih? Itu kan dia mengaktifkan NK cell. NK cell itu klaimnya apa? Bisa membedakan cancer sama non cancer. Ya udah kasih aja, ya. Kemudian NK cell itu juga adalah sel-sel yang pertahanan tubuh non spesifik, ya. Jadi kalau ada virus, ada jamur berkeliaran dalam tubuh kita, perlu NK cell untuk ini, ya, membunuh, ya. Kasih kalau saya sih. Oke, ini ada yang nanya tentang vitiligo, dok. Apa masuk autoimun nggak itu? Lebih baik SOP atau UTSU? Umur 4 tahun katanya. Itu mungkin japri aja deh ya. Masukin. Saya juga mesti belajar lagi vitiligo ya. Vitiligo, oke. Ini kalau udah dimatiin chattingnya hilang semua ya? Chattingnya hilang, dok. Oh, direkam kali supaya bisa dijawab satu-satu atau terus di-share. Direkam. Iya sih, coba sebentar saya bisa kayaknya saya tarik deh. Rekam nanti saya jawabnya di Word aja, saya jangan jawab di. Jadi nanti habis tanya jawab gitu loh. Jadi ada isinya juga, bisa ngisi FB, bisa ngisi Instagram, misalnya kan gitu. Di Instagram ada sih ini. Nih ada yang nih ya, kalau di Instagram, di FB ini saya coba baca yang di FB ya, dok. Tapi ini tanya jawabnya kalau diisi di FB juga bagus gitu. Ya. Di FB ada anak teman ini ada kena luka bakar dari dagu sampai ke perut, usia 8 tahun, dok. Nah, kalau cocoknya dikasih SOP atau UTSU? Dua-duanya cocok. Ya, karena SOP meregenerasi sel, kulit juga. Luka bakarnya derajat berapa nih ya? Terus usukusi kenapa? Karena dia pertahanan tubuh. Begitu kulit terbuka kan, pertahanan tubuh yang paling luar rusak, ya, udah infeksi. Nah itu dikasih usukusi supaya NK selnya aktif. Nih. Oh bisa dok, nih kata dokter Alam di blok aja semua chat. Nanti saya blokin deh, nanti saya kasih ke dokter ya. Oke. Thank you dokter Alam. Nah, ini suami saya gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali, asam urat 9, kreatinin 6,4, dan ureumnya 87. Sebaiknya minum SOP aja atau ditambah usukusi, dan sehari kira-kira berapa, dok? Oke, ini bukan autoimun kayaknya nih ya mungkin. Iya. Oke, itu japri aja ya nanti ya, ini aja. Kalau penyakit, kalau yang autoimun, udah dok, yang autoimun dikit ini malah yang nanyanya semua dok, yang tadi yang cuci darah, yang apa kayak gitu. Oh gitu. Ini ada nih autoimun IBD UC, anak umur 12, mau minumnya SOP atau usukusi atau SOP aja cukup dok? Ya sekarang gini, saya juga berkaitan dengan kontroversi yang terjadi ya, makanya saya akan ngomong SOP dulu sekarang.
Ya, mungkin Bapak Ibu sempat ada yang tahu terjadi sesuatu di belakang layar sana. Makanya saya juga nggak mau slide saya terlalu menyebutkan usus-usus nanti rame lagi. Tapi kira-kira begitulah. Kalau mau dibilang sebenarnya kembali ke ingredients-nya dibandingkan dengan itu sengaja saya kutip dari kelompok komunitas autoimun ya, bahwa ingredients-nya itu memenuhi persyaratan diet untuk autoimun pada dasarnya ya. Terus tadi juga saya singgung bahwa kerjanya bukan membentuk antibodi ya. Jadi sebenarnya oke ya. Tapi kalau sekarang mau ditanya SOP dulu yang diberikan. Oke. Next-nya ada nih dok, kalau kena hypertiroid ya, terus pantang salmon sama seafood, apa boleh masih konsumsi SOP dok? Kan SOP dari salmon. Ini banyak yang bertanya ke saya, kalau saya alergi ikan masih boleh nggak konsumsi SOP? Oh, saya juga bingung tuh jawabnya tuh kadang-kadang. Dites aja. Dites aja 1 gram sama 1 saset jadi alergi apa enggak ya. Terus terang sih kan ikan itu kan yang kalau kita makan ototnya ya, daging ikan itu kan ototnya ikan. Kita kan jarang makan tulangnya ikan ya. Atau kita ada sih yang makan telur ikan, kaviar itu ada ya, ada sih yang makan. Tapi juga makanya sekarang kalau orang alergi ikan, alergi apanya nih? Kalau alergi dagingnya mungkin ya, nggak alergi telurnya. Ini kan juga bukan telur lagi, ini kan selaput membran dari ovarium ya. Jadi saya sih bilang sih sebenarnya nggak ada nih alerginya. Tapi kalau takut, khawatir, coba dulu ya. Nanti masih ada ngelesnya lagi saya. Ternyata kelihatannya alergi nih. Pakailah CTM, pakailah cetirizine, terus minumlah SOP. Tapi itu ilmu hitam ya, ilmu hitam. Kalau alergi ya hindari alergi, itu aja sih. Ini ilmu hitamnya aja ke saya CTM. Oke. Oke, ini next-nya ada, kalau saya ini autoimun spondyloarthritis, minum SOP kok mahnya nggak enak ya dok? Mahnya nggak enak. Oke, saya nggak tahu mahnya apa, mungkin harus dianalisis lebih lanjut. Satu, bisa menghindarinya dengan misalnya minum ditaruh jari di bawah lidah. Asumsinya kalau di bawah lidah nggak ada yang ketelan ya, meskipun mungkin ada yang tertelan juga. Terus yang kedua, mah ini yang kronis, kebanyakan mungkin juga ada infeksi, namanya Helicobacter pylori. Itu di dalam klaim produk Utsukushi, itu dia bisa membantu mengatasi Helicobacter tersebut. Jadi bagaimana nih mengatasinya nih? Selain minum SOP ya minum Utsukushi juga. Oke. Next-nya, ini. Ada teman saya kena autoimun di ginjal. Jadi memang nggak boleh minum suplemen, vitamin, herbal dalam bentuk apapun. Saya udah 5 tahun berobat di Singapura, dokternya udah wanti-wanti kalau kondisi saya mau stabil harus benar-benar dijaga. Gimana cara jelasinnya kalau saya mau konsumsi SOP dan UTSU gitu, dok? Nggak usah jelasin, kasih aja produknya. Kemudian kasih penelitiannya, atau jangan berdebat sama dokter. Dokter itu ya sakit kepala, dia langsung kesal sendiri, akhirnya kita dimarah-marahin. Nggak usah, jangan berdebat sama dokter. Udah, kalau perlu gini aja, atau suruh dokter sebut sama dokter gitu aja. Email-emailan sama saya. Pasti kalau berdebat sama dokter, mau nggak mau terpaksa kalah. Nah ini tadi udah nanya nih yang autoimun ankylosing spondylitis, udah minum sehari 2 saset sejak Maret. Ada perbaikan sih, tidurnya bisa lebih enak, tapi masih sakit dok. Kira-kira ditambah nggak lagi nggak? Jadi berapa saset? Ya, sakitnya ini kan mesti dievaluasi, mungkin sarafnya meradang dan sebagainya ya. Dan meradang itu kenapa gitu kan ya, harus dicari lagi penyebabnya. Jadi oke, boleh kita tambahin 2 saset karena dia punya efek sebagai apa? Antioksidan ya di dalam SOP tersebut. Nah, itu mungkin bisa membantu sehingga anti stres oksidatif tadi ya. Perusakan jaringan berkurang, radang berkurang, termasuk saraf juga bisa
eh, jadi nggak terangsang lagi. Oke. Ini ada pasien autoimun tipe SLE, konsumsi 1x1 SOP selama 6 hari, asam lambungnya naik, terus ada benjolan di payudara, terus setelah ditambah utsukusi 1 lagi, dia ada kayak mual, ada muntah, apa segala macam gitu, dok. Kira-kira itu kenapa, dok? Ya, SLE-nya seberapa berat nih? Kemudian untuk SLE-nya sendiri, sorry nih suara anjing. SLE-nya sendiri diobati apa gitu kan? Harus dilihat juga nih. Jadi bisa saja memang kebetulan kejadiannya dengan reaksi reaksi adverse reaction dari obat yang diminum. Mungkin saya nggak bisa ngomong lebih detail. Itu juga harus dievaluasi. Itu paling. Jadi, tapi kalau misalnya benar-benar merasa bahwa itu memang karena utsukusi atau SOP, di stop dulu nggak apa-apa. Setelah itu nanti satu-satu ditingkat atau dikasih satu-satu lagi. Jadi sekarang stop dulu misalnya, kasih jeda, kasih waktu istirahat, kemudian pelan-pelan kasih lagi. Sama ini kalau yang dari Facebook ada nih, dok. Jadi papa saya umur 60 tahun didiagnosis autoimun, terus dari lutut sampai ke bawah itu lumpuh. Tangan juga kram, lumpuh. Bagusnya itu SOP atau SOP UTSU, dok? Dua-duanya. Gimana orangnya kram, lumpuh? Jadi dari dia didiagnosis dokter itu dia autoimun. Autoimunnya kayaknya bikin dari dia lutut ke bawah itu semuanya lumpuh. Terus tangannya kram lumpuh, yang kayak kram lumpuh gitu loh, dok. Konsumsi SOP atau UTSU? Atau dua-duanya? Dua-duanya nggak ada, tapi mending dua-duanya nggak apa-apa. Mending gini, japri juga ya, supaya nanti saya jelaskan dan apa yang diharapkan dari konsumsi itu, ya. Apa mengharapkan lumpuhnya hilang atau mengharapkan apa yang lain, mungkin itu harus dijelaskan juga ya. Jangan sampai nanti kita mispersepsi nih, mengkonsumsi dua-duanya dengan harapan sesuatu, tapi kemudian yang didapatkan berbeda. Ya. Oke, ini kalau autoimun rheumatoid arthritis disudah SOP 2x1 sehari, tapi setelah minum SOP malah terasa sakit. Tapi kalau diminum 1x1 tidak sesakit minum 2x1. Ini harus gimana? Apa harus ditambah UTSU juga, dok? Oke, kalau 2x1 sakit ya dikurangi 1x1 nggak apa-apa dulu ya. Memang kan tubuh juga membutuhkan waktu ya ketika dia mendapatkan suatu tambahan baru ya. Saya seperti orang dikasih istilah detox gitu ya. Mungkin dia masih kaget, dia perlu waktu untuk yang namanya beradaptasi. Tapi setelah 1x1 oke, mau ditambah lagi boleh 2x1. Nah, pertanyaan berikutnya sama nih jawabannya, kalau tentang UTSU-nya mau dikasih apa enggak? Ya sebenarnya secara kriteria autoimun dia boleh dikasih. Ya, nggak ada masalah. Oke. Lupus itu autoimun bukan, dok? Terus kalau SOP bisa membantu apa dari lupus? SOP dan UTSU, kira-kira yang mana yang lebih bagus? Ya, lupus itu penyakit autoimun ya. Kemudian tadi kan saya sempat singgung SOP itu meregenerasi sel. Jadi kalau orang sakit autoimun, pengobatan autoimun itu biasanya mensupresi sel-sel yang membentuk antibodi ya, dan sel-sel itu emang rusak jadinya kan karena ditekan fungsinya. Nah, perlu SOP untuk meregenerasi. Ya, jadi sel-sel pertahanan tubuh diregenerasi lagi ya oleh SOP. UTSU tadi juga ada penjelasan bahwa dia itu juga membantu pematangan NK sel. Nah, NK sel itu adalah bagian dari sistem imun tubuh juga. Jadi kalau kita minum obat yang mensupresi daya tahan tubuh kita, menekan daya tahan tubuh kita, ya bermacam-macam jenis tentara itu mungkin terpengaruh ya. Nah, perlu peningkatan produksinya dengan SOP dan perlu trainingnya dengan UTSU. Oke.
Ini ada yang tanya lagi, kalau minum Utsukushi dibarengin sama suplemen lain yang fungsinya untuk meningkatkan imun, dok, apa bisa menyebabkan cytokine storm? Oke. Apa nih, echinacea bukan maksudnya ya? Saya kurang tahu juga cytokine. Tapi cytokine storm ini lagi ngomong COVID ya, COVID-19 ya. Eh, saya takut nanti ini nggak jelas nih konteksnya nih, mendingan Japri kali ya. Nanti soalnya yang nangkep 500 orang nih. Nanti saya juga takut salah jawab juga. Oke. Nggak, nanti soalnya ditangkap, padahal mungkin konteksnya COVID-19 ya. Kita kan nggak tahu. Oke. Ngomong-ngomong COVID-19 agak tricky sekarang. Iya, lagi semuanya itu FB aja kemarin saya dapat itu kan news nggak boleh post-post yang tentang COVID lagi itu saya. Iya. Soalnya apa namanya? Istilah cytokine storm itu kan munculnya di COVID-19. Ya, nanti tolong itu mungkin Japri aja atau gimana ya. Kalau ini dok, nextnya, kalau ada orang dengan hypertiroid, apa harus seumur hidup minum PTU propanolol? Apakah SOP dan USU bisa bantu itu atau ngurangin dosis dari obat dokter? Nah, belief itu penting ya. Kalau kita yakin ya, sebenarnya tubuh kita juga bisa merecovery ya. Hanya timingnya itu memang kita nggak bisa atur baik-baik ya. Oke, untuk sementara perlu obat. Tapi dengan kita mengkonsumsi suplemen, itu berusaha kita mereduksi supaya obat itu diturunkan. Jadi pendekatannya di belief ya, bukan pendekatannya di dia mengganti obat PTU. Pendekatannya di belief, ya, belief dan kemudian bahwa dengan belief itu mempengaruhi kita untuk recovery. Oke. Ini oh ini ada penderita autoimun osteoartritis. Kakinya udah mulai bengkok dok, tapi nggak ngerasain sakit. Apa itu menandakan sakitnya makin parah? Apakah konsumsi SOP-nya harus dilanjutin? Apa gimana dok? Apa ditambah Utsukushi mungkin maksudnya ya? Ya, ya ini kalau itu makin bengkok ya makin parah pasti karena harusnya lurus ya. Dan SOP-nya aja ditingkatkan dulu ya. Kemudian ya jangan satu-satunya kali, mungkin dia perlu vitamin D kali, perlu berjemur juga ya. Jadi bukan satu-satunya kita bersandar di satu penyelesaian masalah. Oke. Oke dok, kalau autoimun jenis anemia hemolitik dosis nggak pakai dosis lagi sekarang ya ibu. Jadi ini maksudnya lebih ke arah minum SOP-nya berapa banyak gitu. Ya, kembali anjuran dari AFC adalah 2 kali 1 saset ya. Kemudian kita tidak mengalami reaksi-reaksi yang nggak kita harapkan, kita tingkatkan 2 saset, 2 kali 2 saset pun tidak nggak apa-apa. Kita tingkatkan lagi 3 kali 2 saset atau 2 kali 3 saset, sebenarnya nggak ada masalah ya. Yang penting kemudian begini, ketika kita menyelesaikan satu masalah ya, penyelesaiannya itu multifaktor ya. Seperti tadi contoh saja untuk autoimun, nggak cuma obat kan, ada dietnya juga, ada aktivitas fisik juga. Itu semua penyakit sekarang ngomongnya gitu ya. Karena kembali ke mandala of health tadi yang namanya sehat itu psikis, biologis dan juga spiritual ya. Dan kemudian ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Oke dok, mungkin ini last ya dok ya, soalnya udah mulai pada habis juga pertanyaannya. Oke. Ya ini kalau kena autoimun itu emang nggak boleh jemuran ya? Maksudnya berjemur gitu kena matahari atau lebih bagusnya gimana dok? Tergantung autoimunnya apa tadi. Ada yang namanya kan yang di kulit tadi sebagai contoh, ada yang sensitif terhadap cahaya matahari. Ya tentu makin parah kalau dia berjemur. Ya. Jadi jangan. Tergantung lah autoimunnya beda-beda kan. Tergantung apa yang dialami. Oke, udah sih dok kayaknya itu dok.
Soalnya ini nanti paling saya blok, saya copy aja, saya rangkum di dalam Word. Mungkin Ya, kalau yang ada yang mau tanya-tanya gitu, ya mungkin kalau misalkan ini bisa ke saya dulu, maksudnya nanti biar saya yang sampein, saya tambahin di Word atau ya. gimana. Biasanya itu lewat dari manajemen atau lewat dari leader. Ya. Silakan nanti di ini. Atau dari Paniko, tapi kebetulan Paniko kan hilang tuh handphonenya kayaknya ya. Nah, Oh, jadi iya, iya. ya gitulah. Saya ini ke saya aja, saya yang ada di bagian desain mau promosi nomornya. Kalau di Iya, nomor-nomor banyak itu, oke. mungkin bapak-bapak ibu bisa dari situ semua, Angga. Ya, Oke dok, itu aja sih paling hari oke, ini. ya. Thank you ya dokter. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak atas Ya, perhatian Bapak Ibu ditunggu semua. selanjutnya dok. Selanjutnya berarti apa? Mau pada nanya semua sih dia tadi. Oh dok, bahas kalau minggu depan stroke apa kayak gitu-gitu. Boleh, boleh aja. Yang penting ini apa sesuai permintaan aja. Stroke sama hipertensi itu boleh tuh. Itu satu Ya, topik lah bisa paling tuh. umum tuh ya. Apalagi Stroke karena hipertensi. kemarin lockdown di rumah semua makannya ya kan semuanya. Ya, atau COVID-19. COVID-19 juga menarik. Boleh COVID-19 kalau mau. Itu juga menarik. Iya, oke. Coba nanti gak apa-apa kita diskusiin dulu aja dok mau apa next ya. Sip. Oke, thank you dokter. Oke, terima kasih juga perhatian Bapak Ibu semua. Mas Angga, terima kasih. Ya.